Ya, selamat pagi teman-teman sekalian. Jumpa lagi teman-teman semuanya. Saya Thomas Krisna, senang sekali bertemu dengan teman-teman sekalian dan para pemirsa semuanya dalam channel yang mengulas tentang keuangan dan investasi. Dan pada kesempatan hari ini saya akan mengulas prospek, fundamental, dan harga emiten dengan kode ADRO atau Adaro Energy. Seperti yang kita tahu, tiap saham ada masanya dan tiap masa ada sahamnya. Ayo kita mulai ulasannya. Tapi sebelum kita mulai, ada dua hal yang perlu saya sampaikan dulu ya guys. Nah, yang pertama adalah disclaimer on dulu. Ya, bahwasannya apa yang saya sharekan di sini adalah pendapat pribadi. Jadi bukan ajakan jual atau beli saham atau emiten tertentu, atau berpromosi tentang perusahaan dan produk atau emiten tertentu. Dan perlu diingat juga bahwasannya investasi pada pasar modal adalah jenis investasi dengan resiko yang relatif tinggi bagi banyak orang. Ya, jadi pastikan teman-teman hanya menggunakan uang dingin atau uang beku. Oke, kita lanjutkan pembahasannya. Nah, pertama kita akan lihat dulu sejarah perusahaan. Jadi sejarah perusahaan ADRO ini atau Adaro Energy berawal dari penambangan perdana mereka pada tahun 1990 di Pulau Kalimantan. Ya, dan IPO perusahaannya pada tahun 2008. Jadi telah lebih dari 30 tahun perusahaan beroperasi dan telah lebih dari 15 tahun perusahaan melantai di pasar modal Indonesia. Nah, kemudian tentang aspek bisnis yang mereka masuki. Nah, pertama perusahaan bergerak dalam bisnis pertambangan. Jadi spesifiknya adalah pertambangan batu bara, ya. Nah, dalam web perusahaannya tampak bahwasannya bidang usaha terdiri dari yang pertama adalah Adaro Mining atau pertambangan batu bara. Yang kedua adalah Adaro Service, ya, yang memberi servis bagi perusahaan-perusahaan yang mendukung Adaro Mining. Kemudian yang ketiga adalah Adaro Power yang berisi perusahaan-perusahaan yang mensupport kelistrikan yang utamanya bagi mining mereka sendiri. Dan kemudian ada juga Adaro Logistik, Adaro Land, Adaro Financial, dan Adaro Foundation, ya, seperti itu. Kemudian hal pertama yang saya lihat adalah porsi kepemilikan saham dari emiten tersebut. Jadi untuk emiten Adaro, porsi kepemilikan saham adalah 33% ya, ini dalam pembulatan. Nah, menurut saya secara pribadi angka ini adalah angka ambang batas. Jadi maksimal adalah 33% atau sepertiga dari porsi totalnya gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang saya lihat juga dari suatu emiten adalah profil dewan komisaris dan dewan direksi perusahaannya. Nah, untuk profil dewan direksi dan dewan komisaris perusahaan bisa secara jelas terlihat dan detail pada web resmi perusahaan, ya. Jadi perusahaan yang baik kan mestinya dinakodai oleh orang-orang yang berintegritas dan punya kapabilitas dalam menjalankan perusahaan, ya. Karena perusahaan pada masa kini itu berada di lingkungan yang cepat berubah, ya, artinya penuh dengan ketidakpastian dan penuh dengan risiko, ya. Nah, informasi profil dan dewan komisaris dan manajemen bisa kita dapatkan secara personal dan kita bisa evaluasi sendiri, ya. Karena untuk melihat orang itu adalah sifatnya personal, ya, gitu. Nah, ini untuk nama-nama bisa dilihat di dalam RTI. Nah, tapi tadi juga sekilas saya bisa lihat juga di website, namun mungkin karena waktunya singkat, tadi saya tidak bisa melihat secara detail ya. Atau mungkin memang tidak ada ya secara detail, tapi saya rasa mesti ada ya seperti itu. Oke ya, jadi teman-teman bisa cek sendiri untuk profil dewan komisaris dan dewan direksinya. Dan pastikan profil mereka match dengan feeling kita ya. Jadi kalau kita feeling kita pas dengan profil penakoda perusahaan, maka tentu saja akan jauh lebih baik ya dalam melakukan suatu investasi.
Kemudian hal kedua yang kita lihat dari suatu emiten adalah besar market cap-nya. Nah, jadi market cap ini adalah ukuran besar kecilnya satu perusahaan. Ya, memang ini adalah ukuran yang bersifat kasar ya menurut saya. Nah, untuk ADRO ini emiten market cap perusahaan termasuk besar, yaitu hampir 75T ya. Jadi market cap yang besar, yang relatif besar, yang di atas 1T itu menurut saya relatif jauh lebih kokoh dan tidak mudah untuk dimainkan harga sahamnya oleh sekelompok orang ya. Kemudian hal kedua yang kita lihat dari satu perusahaan adalah profitabilitasnya. Nah, profitabilitas ini penting karena biasanya berkaitan dengan naik turunnya harga saham ya. Nah, di sini kita lihat untuk salesnya sangat besar ya, yaitu 80T ya pada 30 September 2023 ya. Jadi berapa? Q3 ya. Oke ya. Nah, dan NPM-nya net profit-nya hampir 19T ya, 19 triliun juga jumlah yang besar. Nah, ini kalau kita persentase 19T ini adalah sekitar 24,47%. Jadi NPM-nya adalah 24,47%. Ini termasuk besar ya. Dan ROE-nya itu 24%. Ini juga termasuk besar ya untuk ukuran suatu emiten. Kemudian ukuran profitabilitas yang lain adalah EPS ya. Nah, EPS pada tahun 2020 adalah 65, kemudian tahun 2021 adalah 416. Nah, dari 65 ke 416 itu peningkatan hampir 6,5 kali ya, jadi gede banget ya gitu. Nah, kemudian dari tahun 2021 menuju tahun 2022, itu tahun 2022 EPS-nya 1213. Itu kenaikannya dari tahun 2021 sebesar hampir 3 kali lipat ya gitu. Nah, kemudian pada tahun 2023 EPS-nya menurun ya menjadi hanya 785. Nah, itu hanya 65% dari tahun 2022. Nah, ini dapat dilihat di sini di laporan laba ruginya bahwasannya NPM-nya sempat naik, kemudian turun lagi di 2023. Nah, kemudian kita scroll ke bawah ke neracanya. Jadi perusahaannya bagus, itu ekuitasnya selalu meningkat. Nah, di sini untuk ADRO ekuitasnya selalu meningkat sejak tahun 2020 ya. Nah, sampai 2023 selalu meningkat dengan porsi hutang yang cenderung menurun sejak tahun 2022 dan DER-nya cenderung menurun sejak tahun 2021. Kemudian untuk likuiditas, emiten termasuk baik ya dengan cash ratio yang cukup besar, jadi hampir 3 kali lipat, dan dengan hutang atau DER ya, hutang dibandingkan modal yang cukup kecil yaitu atau masih aman yaitu 44%. Kemudian dalam sejarah pembagian dividen, emiten termasuk rajin, bahkan bisa 2 kali dalam setahun pembagian dividennya. Jumlah rupiah yang menarik. Dan untuk dividen yang tahun 2023 dan 2022 bahkan nilainya jauh melebihi di atas bunga deposito ya. Kemudian bagaimana dengan harganya ya. Nah, salah satu ukuran harga adalah dengan valuasi. Nah, yaitu PER dan PBV. Nah, di sini PER-nya 3 kali, artinya masih di bawah 10, dan PBV-nya adalah 0,72 yaitu di bawah 1. Jadi maka dapat dikatakan bahwa secara PER dan PBV harga saat ini relatif rendah. Kemudian ukuran lainnya untuk melihat tinggi rendahnya relatif harga adalah kita lihat harga selama 5 tahun yang terakhir. Nah, perlu diketahui bahwasannya perusahaan atau harga saham perusahaan ini adalah harga saham perusahaan siklikal. Jadi siklikal itu artinya harganya naik dan turun ya, seperti itu. Nah, hari ini adalah hari Selasa tanggal 23 Januari tahun 2024 dan posisi ADRO pada hari ini adalah 235.000 per lotnya ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah harga ini relatif rendah atau tinggi?
Nah, kalau secara PER dan PBV itu harganya termasuk rendah dan baik. Dan kalau secara chart ini harganya adalah harga yang sama pada saat pertengahan 2023 bahkan awal tahun 2022. Jadi kalau secara PBV, PER dan secara grafik harganya termasuk relatif rendah ya, seperti itu. Nah, kan mereka mengatakan kalau beli saham itu belilah pada saat harganya murah ya. Nah, jangan beli pada saat harganya mahal ya. Belilah dengan harga murah ya, jadi harga bajai ya, seperti itu. Nah, kemudian kita sampailah pada bagian terakhir ya. Nah, hal yang perlu diperhatikan ya. Jadi memang kalau kita perhatikan, jadi angka-angka dalam statistik ini adalah mayoritas baik-baik semua ya. Nah, tetapi satu hal penting yang perlu diperhatikan bahwasannya harga batu bara itu sangat dipengaruhi oleh harga internasional atau harga Newcastle ya. Nah, kemudian kita juga harus lihat berapa harga batu bara dalam 1 bulan atau 1 tahun yang terakhir. Nah, nanti saya cek sebentar di lembar saham. Jadi harga untuk batu bara dalam 1 bulan dan 1 tahun terakhir memang cenderung menurun ya. Nah, jadi artinya apa? Artinya jika harga sedang naik, maka cuan perusahaan akan melonjak, tapi demikian juga sebaliknya, ya. Dan sejauh pengetahuan saya, proses pengolahan batu bara itu tidak membutuhkan proses atau kerumitan atau teknologi yang tinggi dan mahal. Beda dengan perusahaan lain yang high cost, ya, karena menggunakan teknologi baru dalam manufakturnya. Nah, hal ini menyebabkan perusahaan batu bara bisa menghasilkan profit yang relatif tinggi, khususnya apabila harga internasionalnya meningkat ya. Dan biasanya terjadi korelasi yang positif dan responsif antara kenaikan atau penurunan harga internasional batu bara dengan harga saham batu baranya. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah bahwa harga internasional batu bara ya itu adalah penentu jumlah profit dan juga besaran dividen perusahaan batu bara. Nah, dan kesimpulan akhirnya harga eksternal ini, harga Newcastle ini sangat sulit atau bahkan tidak bisa dikendalikan oleh perusahaan batubara nasional, bahkan oleh perusahaan batubara nasional yang punya kinerja terbaik sekalipun ya. Nah, jadi ini adalah hal yang perlu diketahui oleh teman-teman sekalian sebagai konsekuensi berinvestasi dalam perusahaan batubara ya. Kemudian sebelum saya tutup, bagaimana dengan pengalaman pribadi saya dengan emiten ADRO ini? Nah, untuk emiten ADRO ini, menurut saya secara pribadi, pengalaman saya cukup baik ya. Jadi karena saya tahu memang ADRO ini perusahaan berkinerja baik dalam bidang batu bara, ya. Dan harga saham batu bara ADRO ini adalah siklikal, yaitu naik dan turun ya. Jadi pengalaman saya cenderung beli ketika harganya relatif rendah atau ketika harga bawah atau ketika harga turun. Nah, kemudian kita bisa lepas ya ketika harganya kita rasa udah cukup tinggi ya, seperti gitu. Karena dia biasanya akan melakukan siklusnya seperti begitu ya. Oke, saya rasa itu aja yang bisa saya sharingkan dalam kesempatan kali ini. Sekali lagi, ini bukan ajakan jual atau beli, ini hanya ulasan pribadi tentang satu emiten batubara yaitu ADRO ya. Jadi terima kasih sudah mendengarkan, dan jika bermanfaat bolehlah dikasih like, comment, dan subscribe ya. Dan jika ada hal yang mungkin keliru atau kurang tepat bisa ditulis dalam komen. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video yang berikutnya.